Selamat pagi semuanya, apa kabar? Wah, hari ini di hari Minggu yang ceria, kita semuanya mau beribadah kepada Tuhan. Ingat, tidak ada yang sambil jalan-jalan. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabnya, berpakaian yang rapi dan sopan, tetap tenang, tidak sambil lari-lari, tidak sambil makan, duduk yang manis. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu semuanya tetap tenang, kita hening sejenak. Kita berdoa ya. Kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami duduk yang manis. Sekalipun kami beribadah di rumah melalui live streaming, Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap hormat kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua tidak terasa ya, ibadah kita di rumah ini sudah masuk di bulan yang kedua. Wah, pasti kita merindukan teman-teman. Kita pun juga mungkin ada yang khawatir dengan situasi ini kapan berakhir. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus melihat semua apa yang kita alami hari ini. Tuhan Yesus pasti beri kita kekuatan. Karena itu ketika ada rasa khawatir, ketika mungkin ada dosa di hati, mari segera beritahu Yesus. Mari anak-anak semuanya kita naikkan pujian, beritahu Yesus. Hatimu jika ada khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Di hatimu, di hatimu jika ada khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Sekali lagi, di hatimu, di hatimu jika ada khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Anak-anak, sekalipun kita dalam kesusahan, dalam kesedihan, dan mungkin rasa khawatir dengan dosa yang ada dalam diri kita, Tuhan Yesus mau mendengar apa yang kita serukan kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Segera beritahu Yesus. Di hatimu jika ada khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Sekali lagi ya. Di hatimu jika ada khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada dosa, segera beritahu Yesus,
Yesus, beritahu Yesus, Yesusmu kemurahan. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Jangan bimbang, jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Oke anak-anak, siapapun yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya. Entah dia besar, entah dia kecil, entah dia pendek atau kecil atau tinggi, semuanya dicintai oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak semuanya, kita mau dengar firman Tuhan. Mari tetap duduk, kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Silakan dulu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Aku yang setia, diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Miss Indah. Mari silakan Miss Indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di saat pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh duduk dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini Miss Indah bisa bersama dengan anak-anak di ibadah sekolah minggu ini. Nah, anak-anak, ya, tadi kita sudah melihat video. Wow, betapa indahnya ya Tuhan menciptakan dunia yang kita tempati sekarang ini. Tapi tahukah anak-anak, sebelum dunia yang indah ini diciptakan oleh Tuhan, awalnya adalah gelap. Tahu gelap seperti apa? Oh iya, seperti kalau malam kita nyalakan lampu, tiba-tiba terus lampunya padam. Atau coba sekarang, angkat kedua tangannya, terus tutup matanya seperti ini. Wah, apakah kalian melihat sesuatu? Tidak ya? Iya, karena apa? Yang kelihatan apa? Warna hitam. Iya, kita tidak bisa melihat apapun di situ. Iya, terus Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Coba dibuka matanya. Ya, sudah kelihatan lagi ya. Itu adalah awal penciptaan dunia ini. Ya, Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itulah hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ya, dan sekarang hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Tuhan berfirman, air. Ya, air bersatu menjadi laut. Kemudian yang tidak ada air namanya apa? Namanya darat. Nah, Tuhan Allah melihat di darat itu loh, apa? Tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian Tuhan berfirman, hendaklah di darat tumbuh tanaman-tanaman, bunga, buah, ya, seperti yang ada sekarang ini yang kita lihat. Nah, ya, oke. Setelah itu Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Siapa yang tahu benda-benda penerang itu apa? Ayo. Ya, ada apa pertama? Kalau siang hari muncul apa namanya? Matahari. Kemudian kalau malam apa? Ada bulan. Kemudian ada bintang. Betul sekali ya. Ada bintang-bintang. Itu benda-benda penerang Tuhan ciptakan sebagai apa? Tanda supaya kita manusia tahu, oh ada matahari, berarti hari siang. Oh ada bulan, berarti hari apa? Hari malam. Wah, betapa indahnya ya bulan, bintang dan matahari ciptaan Tuhan. Nah, tadi Tuhan sudah memisahkan antara apa? Antara air dan darat. Di darat sudah ada tanaman-tanaman, bunga, buah. Kemudian Tuhan Allah berfirman, hendaklah apa? Hidup di dalam air segala binatang yang berkeriapan. Ada apa di air? Betul. Ada ikan. Ada apa lagi? Ada cumi-cumi, ada ikan paus. Wah, pintar semuanya. Ya, banyak sekali binatang di laut ciptaan Tuhan ya. Seperti yang sekarang ini kita dapat lihat. Itu Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Selain ikan, wah, kalau kita lihat di luar itu ada yang berterbang-terbangan, apa namanya? Burung. Betul. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan segala macam ikan dan juga burung di udara. Tuhan melihat bahwa segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ya. Sekarang pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan segala binatang di darat. Anak-anak tahu binatang di darat apa saja? Coba yuk, yang ada di sekitar kalian. Kucing?
Iya betul, ada kucing, ada domba, ada jerapah. Kemudian, ini mainan-mainan, ada anjing, ada apa lagi ya? Kelinci, betul ya. Siapa yang punya kelinci di rumah? Anak-anak kalau punya binatang ternak, jangan lupa dikasih makan. Iya. Nah ya, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan segala macam binatang yang ada di darat. Binatang melata, binatang buas, binatang yang jinak, semua Tuhan ciptakan. Nah, terus apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kemudian Tuhan Allah berfirman, ya, Miss Indah bacakan dulu ya di dalam kitab Kejadian. Iya, nanti kisah penciptaan Tuhan Allah terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ya. Nah, setelah Tuhan Allah menciptakan tadi terang, ada cakrawala, ada daratan dan lautan, kemudian ada benda-benda penerang, bintang, apalagi bulan, matahari, terus ada burung, ada ikan, ada harimau, ya, ada binatang-binatang di darat. Kemudian Tuhan Allah berfirman di dalam kitab Kejadian yang pertama ayat ke-26, berfirmanlah Allah. Miss Indah bacakan untuk kita ya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, binatang melata dan merayap di bumi. Tuh, anak-anak, waktu Tuhan Allah menciptakan terang, menciptakan cakrawala, Tuhan Allah berfirman, maka semuanya itu jadi. Tetapi pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, di Alkitab ditulis bahwa apa? Mari, baiklah kita menjadikan. Iya, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia. Di ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ya, anak-anak, pada saat Allah menciptakan manusia, ya, pada saat Allah menciptakan manusia, Allah mengambil debu tanah, kemudian Allah menciptakannya dan Tuhan Allah menghembuskan nafasnya. Kemudian manusia itu hidup. Jadi kita manusia ini diciptakan sempurna, kita diciptakan istimewa. Apa? Istimewa. Manusia ciptaan Allah yang istimewa. Ya, punya apa? Mata, telinga, mulut, betul. Binatang-binatang juga punya, Miss. Iya, binatang-binatang juga punya. Tetapi Tuhan Allah menciptakan kita ini manusia istimewa. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan menciptakan kita punya hati. Untuk apa? Untuk menolong sesama kita, untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi. Karena kita manusia adalah ciptaan istimewa. Coba ulangi lagi. Manusia adalah ciptaan istimewa. Coba yuk sama-sama. 1, 2, 3. Manusia adalah ciptaan istimewa. Ya, Miss, tapi kan kucing juga punya mata, binatang juga punya mata. Iya. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan menciptakan kita istimewa. Tuhan menciptakan kita punya apa ini? Berapa mata? Tuhan menciptakan kita mata untuk apa? Untuk melihat. Maka, anak-anak, pergunakanlah mata kita untuk melihat hal yang baik. Ya, Tuhan menciptakan kita telinga, gunakanlah untuk mendengarkan hal-hal yang baik.
Tuhan menciptakan kita mulut untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk untuk menyanyi buat Tuhan, ya, untuk mengatakan hal yang baik. Wah, pinter semuanya. Jadi seperti itu, ya. Ingat, Tuhan menciptakan kita manusia, kita adalah makhluk istimewa. Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi sesama. Nah, seperti sekarang ini, ya. Seperti sekarang ini, dalam pandemi COVID-19, dalam pandemi virus corona, kita harus saling apa? Tolong menolong. Kita harus saling apa, Nak? Mendoakan. Ya, karena apa? Kita manusia adalah makhluk istimewa. Kita lebih dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, itu firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Sekarang mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus Tuhan akan tolong kami untuk memahami firman ini. Terima kasih Tuhan telah menciptakan kami sebagai ciptaan-Mu yang istimewa. Tolong kami Tuhan dalam pandemi virus corona ini, kami boleh saling tolong menolong. Kami berdoa terus Tuhan untuk pemerintahan kami, dari presiden sampai ke bupati, RT RW Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan juga perawat yang sekarang sedang bekerja. Tuhan Yesus Engkau menolong, biarlah mereka Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien yang sedang dirawat, kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.